Di sini saya sebagai host atau pembawa acara akan membacakan acara pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, acara yang ketiga sesi jawab, terakhir tutup. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, maka kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Marilah kita menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Ustadz Mahbub, SPDI, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, kepada para tabi'in dan juga kita semua mudah-mudahan dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan saum hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aga yang telah memberikan fasilitas atau bisa berjalannya acara ini, dan mudah-mudahan kita doakan bersama mudah-mudahan Kak Aga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat hari ini. Para siswa dan siswi SMK Wira Informatika Global, kita niat walaupun di udara kita untuk senantiasa meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mencari ilmu. Ya. Niat dalam hati masing-masing, kita akan mengulang kembali kalau pernah di MTS ini mungkin pelajaran kelas 8. Saya dulu pernah memberikan materi ini. Jadi nggak usah berbelit lah, karena memang ilmu kita sudah siap, sudah ada dalam sini. Hitung-hitung kita menghafal. Ya. Sebagaimana yang saya telah sampaikan kepada Kak Aga, hasil tulisan sedikit tapi gitu. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan mereka yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah seperti menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai membuahkan 100 biji. Dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Nah, di sini tentunya ada beberapa jenis yunfiku, ya, menginfakkan. Di dalam surat Al-Baqarah yang pertama pun seperti itu, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, yang menginfakkan. Ada beberapa jenis tentang infak. Yang pertama lihat di layar, saya bisa dibaca. Ya, yang pertama adalah berupa zakat. Ya, zakat menurut bahasa artinya
membersihkan diri atau mensucikan diri, atau bisa juga tumbuh, ya. Itu di dalam apa? Fikih kelas 8 lah, mengingat kembali kalau yang masih ingat gitu. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang tertentu, seperti orang miskin, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, sabilillah, memerdekakan budak, orang dalam perjalanan, dan amilin zakat dalam waktu tertentu. Sifat dan hukum dari zakat adalah wajib, ya, wajib ain atau fardu ain, yaitu suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, tua muda, kaya atau miskin, merdeka atau hamba sahaya, juga anak kecil. Nilainya berapa? Di situ ada 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya, bahasa kita mah yang disebut dengan 1 kulak. Ya. Yang kedua, zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari rezeki yang diperolehnya, baik melalui profesi, usaha pertanian, perniagaan, hasil laut, ya, pertambangan, harta temuan, ya. Itu diantaranya. Ya, tentang zakat seperti itu. Yang selanjutnya di situ ada, ya, infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata anfako, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasil untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam, ya, membantu, ya, yatim, ya, fakir, menyumbang orang yang pengurus masjid, atau menolong orang yang terkena musibah, ya. Hukum dari infak adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan syariat. Namun bila sesudah dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang, maka kewajiban ini gugur. Misalnya mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid, ya, adalah infak, bukan sedekah. Amal ini hukumnya wajib kifayah, ya, sebab bila tidak ada yang menyumbang, maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal ini menjadikan tanggung jawab masyarakat sekitar masjid, ya. Perlu diketahui, ada pertanyaan, kenapa infak dan sodakoh itu pahalanya sangat besar? Jawabannya, karena infak sodakoh ini salah satu ibadah yang berat rasanya, ya, memberikan harta kepada orang lain itu, jadi pahalanya lebih besar, ya. Dalam ayat yang tadi surat Al-Baqarah ini, pahala dilipat gandakan ini sesuai dengan kadar, ya, kadar atau jenis, ya, jenis infak, ya. Tuh. Ya, halo, masih bergabung? Halo? Halo, masih Pak. Kedengaran enggak? Dengeran Pak. Dan Pak, Dakwatu tasuddu sab'ina baban minas su'i, kata Rasul begitu. Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Ya. Sedekah itu dibagi 4.
Yang pertama, 1 sodakoh dibalas dengan 10 kali. Yang kedua, 1 sodakoh dibalas dengan 70 kali lipat. Yang ketiga, 1 sodakoh dibalas dengan 700 kali lipat. Dan yang keempat adalah 1 sodakoh dibalas dengan 1000 kali lipat. Jadi ada berapa? 4 kelompok. 4. Yang satu, adapun sodakoh yang dibalas dengan 10 kali lipat, ialah sodakoh yang diberikan kepada fakir miskin. Itu Allah memberikan lipatannya 10 kali lipat. Kalau 1000 nanti Allah akan memberikan 10.000. Yang kedua, adapun sodakoh yang dilaksanakan dengan pahala 70 kali lipat, ialah sodakoh yang diberikan kepada sanak famili. Nah, sebetulnya seperti itu, ya. Sanak famili, misalkan kalau kita keponakan, ya, dulur, seperti itu. Yang ketiga, sodakoh yang dibalas dengan 700 kali lipat, yaitu sodakoh yang diberikan kepada teman. Pulang sekolah, misalkan teman tidak punya ongkos, kasih kita 2000. Itu pahalanya besar. Ya. Kenapa? Karena teman dengan teman itu kan bagikan saudara. Ya. Dan kita sama-sama diberikan oleh orang tua terbatas. Sementara kita bisa memberikan kepada orang lain. Ya. Jadi Allah memberikannya 700 kali lipat. Yaitu sodakoh yang diberikan kepada teman-teman. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan seperti ini, kita akan lebih toleran kepada teman. Karena teman kita itu kan beragam. Ada teman kita yang kurang mampu, ada yang mampu, dan ada yang sangat mampu. Ya, biasanya orang yang kurang mampu, ketika mau pulang ke sekolah, dia itu malu, ya, malu curhat kepada teman. Ya, padahal bagi yang punya kelebihan harta, ya, misalkan sangat mampu, cobalah berikan seperti itu. Ya, karena karakter seseorang kan berbeda. Ada yang memang belak-belakan dan ada yang memang merasa malu, ya, malu. Gitu. Saya pernah murid mau pulang, kayaknya dia tidak punya. Ya, ketika saya kasihkan, dia tidak mau. Ya, lebih baik ke temannya dia pinjam. Gitu. Padahal saya juga melihat bahwa dia itu mungkin uangnya hilang atau gimana. Ya. Yang keempat, adapun sodakoh yang dibalas dengan 1000 kali lipat ialah sodakoh yang diberikan kepada para penuntut ilmu, santriat, misalkan seperti tadi, ya, atau guru ngaji, kiai. Kan kiai mah boro-boro usaha, ya. Maka Allah memberikan pahalanya itu sampai berapa? Halo? 1000 kali 1000 kali lipat. Duh, ya. Kenapa diberikan motivasi pahala seperti ini? Karena memang bulan puasa sekarang itu adalah suatu ladang untuk memperbanyak amal. Ya, memperbanyak amal. Saya doakan mudah-mudahan yang online hari ini nanti kamu jadi milioner. Amin. Ya, jadi jutawan, mungkin jadi dermawan. Ya, jangan lupa nanti ketika kamu sukses, apa yang diusahakannya itu semata-mata adalah anugerah. Allah menitipkan hartanya untuk anak fakir miskin, ya, di orang-orang kaya. Ya. Ada 4 yang menjadi pakunya dunia. Yang pertama adalah dengan ilmunya para ulama.
Yang kedua, dengan dermawannya para agnia. Yang ketiga, dengan adilnya para pemimpin. Dan yang keempat adalah dengan doanya yang fakir. Ya, itulah yang dimaksud dengan kuncinya dunia ini atau pakunya dunia. Gitu. Ya. Halo, bisa dilanjut? Saya masih bisa, Bapak. Ya. Ini ada sebuah cerita, ya. Siti Aisyah menceritakan sebuah kisah, ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, sedangkan tangan kanannya dalam keadaan lumpuh. Wanita itu berkata, "Wahai Nabiullah, sudilah kiranya engkau memohon kepada Allah, semoga dia menyembuhkan tangan saya." Itu kata wanita yang datang ke Rasulullah. Ya. Wanita itu menceritakan, pada suatu malam saya bermimpi seakan-akan hari telah tiba, artinya hari kiamat. Neraka jahanam telah menyala-nyala dan sorga telah tersedia. Saya mengetahui, ya, ibu saya itu di neraka jahanam, sedangkan di tangannya terdapat sepotong lemak, dan di tangan yang lain terdapat sepotong kain lap. Lemak itu kalau kita sekarang itu roti atau memang keju lah, seperti itu. Ya. Keju, ya. Dengan lemak dan kain itu, ibu menahan panasnya api neraka. Pada waktu itu saya berkata kepadanya, kepada ibunya, "Mengapa ibu di dalam jurang sini? Sedangkan ibu dahulu menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhan, dan ayah pun telah merelakan." Ya. Jawab ibunya, "Hai anakku, aku di dunia adalah kikir," kata wanita itu, "dan di sini adalah tempat orang-orang yang kikir." Itu. Jadi ceritanya, si ibu ini punya anak perempuan, ya seusia Mumtajah lah, atau Anissa, usia itulah, usia anak-anak SMK. Ini perempuan ini seperti ini. Ya. "Jangan ke sini," katanya. Saya bertanya kepada ibunya lagi, wanita itu, "Apakah artinya lemak dan kain yang di tangan ibu?" Ibunya menjawab, "Keduanya itu yang pernah saya dermakan, dan saya belum pernah berderma selama hidup di dunia ini kecuali dengan kedua macam itu." Ya. Saya bertanya lagi, "Di mana ayah?" Ya. Ibunya menjawab, ya, "Ayahmu adalah orang dermawan, maka tinggal di tempat orang-orang yang dermawan. Maka saya pun datang ke surga, dan ternyata ayah sedang berdiri di telaga, ya, Rasulullah, dan ayah memberi minum orang-orang banyak di sana." Saya berkata, kata yang tadi anaknya itu, "Wahai ayahku, sungguh ibuku dan juga istri ayah yang taat kepada Tuhannya, sedang ayah pun telah rela kepadanya. Sekarang ini berada di neraka jahanam, terbakar. Padahal engkau ayah memberi minum orang-orang di telaga Nabi. Oleh karena itu, berilah ibu minum dari telaga ini." Ayahnya berkata begini, "Hai anakku, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan orang-orang yang kikir dan orang-orang yang berdosa dari telaga Rasulullah SAW ini." Ya. Maka dengan tanpa izin ayahnya itu, kata si perempuan ini, ya seusia SMK, "Saya mengambil air telaga 1 gelas dan saya berikan kepada ibu yang kehausan." Jadi
dia mengambil air telaga ya dari surga Al-Kautsar. Itu diberikan kepada ibunya yang ada di neraka jahanam. Ya. Tiba-tiba ada suara demikian. Mudah-mudahan Allah melumpuhkan tanganmu karena engkau telah memberikan minum kepada orang yang durhaka lagi kikir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, setelah mendengar cerita itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyimpan tongkat di tangan wanita tersebut, dan Rasulullah berkata, "Ya Allah Tuhanku, dengan kebenaran mimpi yang diceritakan oleh perempuan ini, maka sembuhkanlah tangannya." Ini cerita. Kalau santriat, cerita ini ada dalam Duratun Nasihin. Bisa dibuka ya. Itu. Maka setelah Rasulullah berdoa, ya, dengan doa yang mustajab, maka si perempuan ini, alhamdulillah, disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbedaan antara yang dermawan dan yang kikir. Ya, tentunya sekali lagi tadi mengulang kembali, bagi orang yang sangat-sangat soleh, sebetulnya nggak usah melihat pala ataupun itu ya. Yang paling penting adalah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bisa diulang lagi tadi ya, supaya memotivasi kita bahwa sedekah yang diberikan kepada orang lain itu dibagi 4 kelompok. Ada sedekah yang dibalas 10, yang kedua sedekah yang dibalas berapa tadi? 100, dan ada yang sedekah dibalas dengan 700, dan ada yang sedekah dibalas dengan 1000. Ya, 1000. Itu macam-macam sedekah yang didermakan oleh kita atau siapa saja yang memberikannya. Itu macam-macam sedekah ya. Kenapa saya mengulang atau memberikan cerita ini? Supaya memotivasi kita ya. Jadi sedekah ya, atau memberikan, apalagi sekarang ada zakat yang sifatnya itu individu, yaitu zakat fitrah ya. Kata Rasul, "Saumu Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ar illa bijakatil fitri." Ya. Pahala saum Ramadan itu terhambat ataupun dari planet bumi sudah berangkat sampai ke hadirat Allah belum sampai. Illa bizakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Kapan waktunya? Boleh, kata Imam Syafi'i, dimulai dari tanggal 1. Ya. Yang afdolnya itu setelah sholat asar sampai subuh. Wajibnya itu setelah subuh sampai khotib naik ke atas mimbar. Itu wajibnya. Ya. Ya. Berapa kadarnya? Itu sudah dicantumkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, bahwa besarnya itu nilainya berapa? Tahu nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa jumlah zakat fitrah per orang? 30.000. Caranya, lihat di itu yang sudah punya itu belum? Dari Bajenas Kabupaten Sukabumi. Belum? Belum. Kalau di sini 30.000, Bapak. Nilainya 27.500, tapi ada infak 2.500. Jadi jumlahnya berapa? Ya. 30. 30. Ya. Siapa yang wajib mengeluarkan? Orang tua.
Karena kita masih bergantung kepada orang Orang tua. tua. Niatnya bisa nggak Insya Insya Allah. Allah. mengeluarkan zakat fitrah? Insya Allah. Insya Allah. Berarti belum semua ya. Halo? Can jara rakat, can baru gadirit. Lalu zakat ini abdolnya pakai apa? Imam Syafi'i mengatakan lebih baik menggunakan makanan pokok. Itu adalah beras. Beras. Imam Hambali itu membolehkan dengan uang seharga beras yang kita makan setiap hari. Ya. Kalau Lia misalkan makan nasinya seharga berasnya itu 10.000. Ya, misalkan itu harus mengeluarkan juga senilai 10.000. 10.000. Nggak boleh ketika kita makan yang 10.000 mengeluarkan zakat pakai sembako yang 5.000 misalkan. Ya, itu tidak boleh. Ya. Berarti nilainya rendah. Ya. Kata Allah, keluarkanlah sedekah itu mimma tuhibbun, apa yang lebih kamu cintai. Ya. Jadi artinya kalau kita makan harganya 10.000, fitrah pun harus seharga 10.000. Jangan lebih rendah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan Kak Aga. 10.45 ada waktu sekitar 18 menit. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahbub yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada seluruh peserta yang telah bergabung bila ingin ditanyakan. Silakan Lia Sari, Siti Amanatu, Ivan Chandra, dan yang lainnya. Ada yang bertanya? Siap? Saya akan tulis pertanyaannya dari kalian tentang zakat, infak, dan sedekah. Kagak, Ina mau bertanya. Silakan. Bapak kan gini ya, misalkan ada sepasang suami istri, terus udah punya anak satu. Nah, itu teh cerai. Terus si ibu sama yang anaknya, kalau mau zakat dari ayahnya apa gimana? Iya. Ya. Paham Kak? Enggak bentuk pertanyaannya? Gimana Pak? Paham nggak pertanyaannya? Coba diulangi Pak. Ginilah kata Teh Ina barusan ini bertanya ya. Iya. Kalau ada suami istri, dia punya anak, itu kan ya? Dan cerai, barangkali cerai bukan? Dia cerai. Si anaknya itu siapa yang harus zakatinya? Jawabannya yang berhak memberikan nafkah atau memberikan makan kepada anak tersebut. Ya. Itu ibunya. Kan jadi si anaknya itu ikut sama ibunya.
Oh, ikut dengan ibunya. Ya. Biasanya ayah yang bertanggung jawab biasanya ditransfer Oh, untuk kalau membayar yang zakat atau memberikan makan setiap harinya. hari, Kalau iya. yang laki-lakinya bertanggung jawab, maka carilah laki-laki yang bertanggung jawab ya. Ya siap. Amin. Jadi intinya yang berhak memberikan nafkah itulah yang berhak memberikan zakat. Terus Itu. kalau misalkan yang ibunya dari yang suaminya gitu. Tidak apa-apa kalau ibunya memang dia punya kerelaan atau keikhlasan untuk memberikan zakat kepada anaknya. Tidak apa-apa. Ya, Iya. terima kasih Bapak. Iya. Yang lain? Bukan, tapi bukan kasusnya dia. Ivan Chandra. Kada yang mani di tukang Ivan Chandra. Berpuasa apa nih itu? Sorry ya. Terus, Lia ada pertanyaan? Ada Bapak. Silahkan. Kalau kan misalkan nih, ada orang tua yang punya anak, terus anaknya itu mondok. Nah, kan orang tuanya itu nggak tahu kalau si anaknya itu udah dikasih zakat atau udah difitrahin sama gurunya. Tapi orang tuanya juga ngezakatin anaknya di rumahnya gitu. Jadi 2 kali zakat intinya. Itu gimana? Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Ada yang lebih afdol memberikan nafkah ya. Jadi sekali lagi, siapa yang berkewajiban memberikan nafkah itulah yang berkewajiban memberikan zakat fitrah. Ya. Lebih afdol siapa? Gurunya atau bapaknya? Saya katakan yang berkewajiban memberikan nafkah yaitu bapaknya. Adapun sudah diberikan oleh gurunya, itu yang satu sodakoh sunat, yang satu sodakoh wajib. Nggak usah ditarik lagi, biarkan. Jadi Ya, tapi yang salah satunya adalah yang wajib. Tentunya yang dikeluarkan oleh orang tuanya di sana. Di mana? Di rumahnya dia mungkin. Di rumahnya santri di situ ya. Itu. Ya, katakanlah misalkan bapaknya mengeluarkan, misalkan gurunya pun misalkan Ustadz Handap mengeluarkan untuk anak itu. Gurunya itu sebenarnya tidak berkewajiban. Yang berkewajiban itu adalah bapaknya. Kecuali seperti tadi, kalau memang bapaknya itu orang miskin. Ya. Kalau ini kan dua-duanya ya. Orang tuanya mengeluarkan, bapaknya mengeluarkan. Yang berkewajiban itu adalah bapaknya. Sebab gurunya tidak berkewajiban memberikan nafkah. Mun bisa mah ka guru mah justru merek lain menta. Ya. Kamu guru ngaji naon usaha atau coba iwati mematahan budak, isuk-isuk mematahan budak, beberang mematahan budak, beting mematahan budak, ya, beting deui mematahan pemajikan anak, sok. Irham macung kuli, ya. Tuh. Ya. Iya, Bapak, terima kasih. Ya. Lanjut. Irfan, tutupan, tukang enawan. Balikin karena temok ke tanah HP na atau laptop na kagak sering itu numponu eta nulumpat. Lanjut, bisa dilanjut. Bisa Bapak. Ya. Masih bentuk pertanyaan silakan. Siapa yang bertanya lagi?
Coba tajak kalau kagak bisi ku papa mah era kan. Gimana pertanyaannya begini? Tukang dagang misalkan ya. Wajib keneh ngaluarkeun zakat tijaroh perdagangan atau wajib keneh ngaluarkeun THR? THR. THR mah tunjangan hari raya. Sebetulnya benar. Kalau berbenturan dengan zakat, lebih diutamakan zakat dulu. Kalau ada lebihnya, boleh mengeluarkan tunjangan hari raya. Jadi, menurut ilmu fikih, mana yang lebih wajib? Ambillah yang lebih wajib sebelum melaksanakan sunat. Ya, seperti halnya nanti saum sunat 6 hari di bulan Syawal lebih abdol ya dengan saum yang lainnya. Kumaha Pak ya mah keur men ya men teh saminggu mending keneh ngodoan heula atawa saum sunat heula? Ngodoan. Kodok betul. Kodok dulu ya. Iya. Kodok dulu. Ya kenapa? Karena posisi kodok itu adalah wajib. Jangan mendahulukan sunat tapi wajib belum terlaksana. Ya. Jadi wayahna tah nu poeun teu puasa saha tah ning bibirna bareur tah. Herang jeung sadang mih. Nah, Bapak. Tidak naon lah. Ngan barang daangan tong hareupeun adinya tong mibet umum. Kayak adina gerang ngomongnya si teteh ge cenah daang hayang buka cenah. Kayak gitu. Jangan mentang-mentang tidak berpuasa ya. Makannya itu semena-mena di depan adik kita misalnya. Nggak boleh. Ya. Karena kita lagi mendidik adik kita supaya terbiasa dengan melaksanakan saum Ramadan. Gitu. Ya. Ada lagi? Silakan bertanya. Atau nggak ada pertanyaan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Bagaimana halnya sama begini misalkan orang tua itu sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, kita teringat dengan orang tua bahwa orang tua itu mungkin ya banyak meninggalkan harta benda, lalu kita berniat sodakoh untuk ibu atau bapak kita yang sudah meninggal, itu akan sampai oleh Allah, akan sampai ya, karena bakti seorang anak terhadap bapaknya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tuanya sudah meninggal. Pahala sedekahnya itu sampai ya, jangan ragu-ragu, sampai gitu. Kembali ke Kak, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih Pak Ustaz Mahbub. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kepada semua kita dan terima kasih kepada Pak Ustaz Mahbub yang telah bersedia dari hari ini. Semoga menjadi hal dan jadikan dan saya akan tutup dulu ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak. Enggak. Yang 8.000.